Ketemu lagi Bro Ensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Iyalah, harus tetap sehat dan semangat ya. Oke, kita yang mulai. Gak panjang kayak lebar Bro Ensis, sesuai dengan judul konten kali ini ya. Bikin SKCK apa masih bisa kalau gue udah pernah kena razia? Ya gue ulang ya, itu udah naik sih. Bikin SKCK apa masih bisa kalau gue pernah kena razia? Ya dari mana nih konten naik? Biasa lu udah pada tahu ya, dari pertanyaan lu yang masuk kita seleksi, karena kita sajiin ke publik ya, kita seleksi dulu, alhamdulillah jadi naikin konten. Nah, lolos seleksi maksudnya. Oke, gue bacain aja pertanyaannya, nggak panjang kayak lebar Bro Ensis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue, nama lu gue nggak sebut seperti biasa Bro Ensis, menyangkut privasi dia ya, langsung aja gue lanjutin. Nah, buat lu semua di sono, gue mau nanya nih, gue kan mau buat SKCK nih. Nah, tapi gue agak sedikit bingung nih, karena gue pernah belum lama tertangkap kena razia polisi di hotel. Tapi gue nggak ceritain kenapa ya, itu menyangkut hal yang intinya ya udah clear lah. Tapi gue nggak ada terlibat masalah pidana atau apa, hanya kena razia polisi dan gue didata sama pihak kepolisian waktu itu aja. Nah, artinya gue mau nanya ya, kalau bikin SKCK gue masih bisa nggak, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacau ya di hotel ya Bro Ensis ya. Oke, gue lanjutin aja ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan lu Bro, sesuai dengan judul konten ya, artinya lu pernah kena razia lah ya di hotel ya. Tapi alhamdulillah tadi lu cerita di pertanyaan lu nggak kena masalah pidana dan sebagainya ya. Dan lu bingung lu mau buat SKCK masih bisa apa enggak. Oke, kita mulai ulasan lengkapnya ya, gak panjang kayak lebar Bro Ensis. Nah, syarat memperoleh SKCK. Nah, ya jadi infografisnya gue jelasin nih ya. Nah, SKCK itu apaan sih? Ya kan pertanyaannya gitu dulu nih Bro Ensis ya. SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian, kita singkat SKCK ya. Itu adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian kepada pemohon atau masyarakat ya, untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian yang ada tentang orang tersebut atau pemohon SKCK tersebut ya. Jadi intinya ya, pihak polisian yang ngeluarin. Nah, pemohon di sini nih ya Bro Ensis ya, khususnya Bro yang mengirim pertanyaan, dia Bro nih ya, adalah harus seorang warga negara Indonesia kalau dia warga negara Indonesia, atau warga negara asing yang mungkin mau berdomisili di negara kita ya. Sorry, jadi gua harap nih, tadi itu kayaknya ada kepelintir dikit ya. Jadi intinya untuk permohonan SKCK itu ada dua ya, warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mau peroleh surat SKCK itu sendiri ya. Nah, kalau warga negara asing biasanya untuk berdomisili tinggal tuh di dalam luar negeri ya. Dari luar negeri mau tinggal domisili di sini atau dia kerja di negara kita ya. Nah, untuk memperoleh SKCK persyaratan yang harus dilengkapi oleh permohon, khusus warga negara Indonesia dulu nih, gue baca dulu infografisnya ya. Nah, fotokopi kartu tanda penduduk KTP dengan menunjukkan KTP asli ya. Terus fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte lahir, fotokopi kartu identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP, dan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar menggunakan latar belakang merah berpakaian sopan tampak muka, dan bagi pemohon yang mengenakan jilbab pas foto harus tampak muka secara utuh yang digunakan untuk SKCK 1 lembar, arsip 1 lembar, buku agenda 1 lembar, kartu tik 1 lembar, dan formulir sidik jari 2 lembar. Nah, bagi pemilik KTP elektronik EKTP ya yang sudah terintegrasi secara online tidak perlu melampirkan syarat fotokopi KTP, KK akte kelahiran, dan identitas lain sebagaimana dimaksud tadi tuh ya, untuk ngebacain. Nah, terus bagi WNI yang kan keluar negeri nih wajib juga melampirkan fotokopi paspor kan, kalau perlu lampiran SKCK-nya. Nah, kemudian menjawab pertanyaan lu dan sesuai konten kali ini ya, kalau kalau lu pernah melakukan kena razia ya, bukan melakukan tindak pidana ya, lu pernah kena razia ya, itu artinya lu pernah kena razia di hotel, itu bukan persyaratan. Artinya lu udah pernah kena razia bahwa itu salah satu persyaratannya lu nggak bisa untuk mendapatkan SKCK, bukan itu. Tapi ya, nah jadi SKCK justru merupakan surat keterangan resmi yang memuat hasil penelitian biodata dan catatan kepolisian tentang diri lu ya, termasuk pernah atau tidaknya melakukan tindak pidana. Tapi kalau udah kena tindak pidana ya, jadi artinya beda ya. Jadi Anda tetap bisa mengajukan permohonan SKCK meskipun lu tadi pertanyaan lu Bro ya, lu udah pernah kena razia di hotel yang gitu ya, yang penting ada pidananya tuh ya. Astagfirullahaladzim. Nah,
Ini sebagai informasi nih. Untuk memperoleh SKCK, lu dapat mendaftarkan langsung di loket pelayanan SKCK di setiap kantor polisi dengan bawa dokumen yang dipersyaratkan tadi ya, yang udah gue bacain tuh, serta mengisi formulir yang telah disiapkan oleh petugas, atau mendaftar online di SKCK online dengan mengunggah dokumen yang dipersyaratkan serta mengisi form yang tersedia sesuai urutan. Nah, lu patut perhatikan juga nih ya, jadi buat lu bro, khususnya lu bro nih yang udah ngirim pertanyaan. SKCK berlaku hingga 6 bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang. Nah, tadi kalau menyangkut pertanyaan tadi ini ya, jadi kalau tertangkap razia di hotel ya, apakah tertulis di catatan kepolisian? Nah, ini mulai selanjutnya jawab gini nih sama teman-teman ya, kegelisahan hati lu bro ya mengenai perbuatan yang bagaimana yang tercatat dalam SKCK. Pada dasarnya catatan kepolisian adalah catatan tertulis yang diselenggarakan oleh Polri terhadap seseorang yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atas perbuatan yang dia lakukan. Nah, dengan demikian nih, jadi ya lu bro ya yang pernah melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum atau sedang dalam proses peradilan atau perbuatan yang dilakukan, maka hal-hal tersebut akan tertulis dalam catatan kepolisian yang dalam hal ini dimuat dalam SKCK. Nah, terus lantas kalau pertanyaan lu tadi nih sesuai dengan judul konten ya, kalau lu pernah kena razia di hotel, itu kan menyangkut privasi tuh ya, polisi berwenang melakukan penggeledahan di hotel tuh biasanya gitu tuh ya. Nah, tapi balik lagi nih ya, kan tadi lu bilang katanya alhamdulillah lu nggak kena masalah pidananya ya. Jadi gua jelasin dulu nih, prosedur polisi berwenang melakukan penggeledahan di hotel ya, kalau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Jadi penggeledahan di hotel bisa saja dilakukan berdasarkan laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana di tempat tersebut. Polisi juga dengan berbekal surat perintah berwenang melakukan penangkapan kepada orang yang diduga keras melakukan tindak pidana atau melakukan penangkapan tanpa surat perintah dalam hal pelaku tertangkap tangan. Jika dari penangkapan razia itu ternyata lu dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum atau melanggar hukum, perbuatan ini selanjutnya akan tercatat dalam catatan kepolisian. Tapi jika tidak, maka akan berlaku sebaliknya. Jadi artinya waktu lu razia bagaimana kan gue nggak tahu ya bro ya. Nah, jadi artinya pencatatan rekam jejak kriminal seseorang itu, polisi memiliki catatan kepolisian setiap orang yang memuat data pernah atau tidak pernah dan atau sedang tersangkut tindak pidana yang secara berkala diperbarui. Nah, jadi artinya apa ya, akan dicantumkan ya SKCK lu ya kalau memang lu pernah melakukan perbuatan melawan hukum ya atau tindak pidana lainnya. Kami menghindari jangan sampai kita semua ya. Nah, jadi artinya jelas nggak ada hubungannya mengenai SKCK yang lu mau bikin, tapi bukan berarti kalau lu mohon maaf ya, mudah-mudahan insya Allah surat email yang lu kirim ke kita bener, lu waktu di razia itu lu nggak kena masalah hukum ya, jadi lu nggak usah khawatir. Tapi pun kalau iya ya dulu juga nggak usah khawatir, tetap sesuai prosedur diterbitkan SKCK itu ya gitu. Nah, untuk konten kali ini dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ya bro ya. Biasa dibacain dulu dasar hukumnya untuk konten kali ini, dan juga Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian SKCK ya, dan juga Pasal 1 Angka 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang cara penerbitan surat keterangan catatan kepolisian. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Kapolri 18/2014, Pasal 10 ayat 1 dan 4 Peraturan Kapolri 18/2014, Pasal 10 ayat 3, Pasal 10 ayat 5 Peraturan Kapolri Nomor 18/2014 ya, juga Pasal 18 ayat 1 Peraturan Kapolri 18/2014, dan SKCK online itu lu dapat akses tuh di lamannya, lu ketika di Google SKCK online nanti ada tuh laman situs resminya. Dan juga Pasal 1 Angka 3 Peraturan Kapolri Nomor 18/2014 ya. Jadi artinya bro, sesuai dengan judul konten kali ini bro, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya, bikin SKCK apa masih bisa kalau gua pernah kena razia. Jadi artinya ya bisa lah ya gitu loh ya. Dan mudah-mudahan insya Allah untuk konten kali ini lu bro yang mengirim pertanyaan dan juga bro yang lain yang mungkin pernah mengalami hal yang sama jadi paham ya insya Allah ya, dan dapat pencerahannya. Jadi kalau bikin SKCK ya, kalaupun lu pernah kena razia kayak dia nih yang ngirim pertanyaan ya bro amit-amit langsung balik ya, nggak ada masalah, tetap bisa diterbitkan gitu loh. Oke ya. Nah oke, seperti biasa bro, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan, kalau seandainya ya konten kita kali ini ternyata lu dapat pencerahannya kurang greget nih menurut lu nggak usah khawatir bro, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan ya, lu kirim lagi ke email kami ya, lu cantumin apa itu kontak person lu. Kenapa mesti
kirimin kontak person lo ya. Jadi gini bro and sis, nanti kita insya Allah akan nyambung konten yang sekarang ini menjadi konten berikutnya. Kita ada acara live streaming untuk diskusi bareng dengan para narsum dan para ahlinya yang berkompeten ya. Jadi artinya apa yang kita bisa diskusi bareng di konten berikutnya untuk nyambung konten ini ya. Oke gitu ya bro, yang begini pertanyaannya dan juga bro and sis lainnya nih. Nah ini pertanyaan buat lu yang lain. Kalau gue mau ngirim pertanyaan kayak bro tadi biar bisa naik jadi konten kayak gini, kirimnya kemana pertanyaannya ya? Lu kirim nih ke sini, dia nongol nih ke Super Semar Law Firm Podcast, punya channel, punya email. Nah ini nongol supersemarlawfirm@gmail.com. Lu kirim ke sono, screenshot deh buruan deh bro and sis ya. Nah tapi ada syaratnya bro and sis, kalau biar bisa naik jadi konten kayak gini, kita seleksi dulu. Gue sama teman-teman Super Semar Law Firm Podcast di sini seleksi dulu pertanyaan lu layak nggak nih kita jawab dan naikin jadi konten. Kenapa? Karena disajiin buat publik, kita nggak bisa sembarangan ya gitu ya. Oke, dan juga buat lu semua bro and sis yang ngirim pertanyaan, kalau belum dijawab dan belum naik jadi konten, sabar ya, insya Allah kita jawab. Nah kalau yang dijawab email jangan kecewa, karena berarti nggak layak tuh naikin konten. Ada juga yang komplain, kok mentang-mentang nggak layak nggak dibikinin kontennya, lu mesti bisa dong perbarui apa yang gue sampaikan ke lu. Apa yang hubungannya? Masya Allah, astagfirullahaladzim, mohon maaf ya buat lu yang nggak bisa kita naikin jadi konten ya gitulah. Lu kirim lagi pertanyaan yang biar kita bisa jawab, bisa layak kita naikin jadi konten. Gue bolak-balik nih ngomongnya, astagfirullahaladzim, durasi. Oke ya. Oke, seperti biasa bro and sis, gua sama teman-teman Super Semar Law Firm Podcast di sini yang gua akhirin, gue mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata ya. Kenapa ya, kita semua di sini manusia biasa kalau punya kesalahan, tapi lu gak usah pada khawatir bro and sis. Setiap menjawab pertanyaan lu ya, kita selalu mengacu dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang ada serta informasi lainnya yang kita impun, yang akurasi informasi itu insya Allah jos gitu ya bro and sis ya. Nah juga biasanya bro and sis, kalau lu semua yang udah pantengin channel kita dan langganan, jangan lupa di share ya biar kita bisa bagi ilmu sama bro and sis yang lain ya. Jadi artinya apa? Kita hilang kuota dapat pahala buat promosi ya, masya Allah. Dan juga buat lu bro and sis yang baru ketemu channel kita dan pantengin channel kita, kalau lu cocok dengan semua isi konten kita yang ada di channel kita ya, gue bolak-balik itu aja bro and sis ya. Nah, jangan lupa diklik subscribe, diklik loncengnya ya biar dapat notifikasi. Jadi kalau kita punya konten baru naik tayang, lu bisa ngikutin gitu ya bro and sis ya. Hilang kuota dikit nambah ilmu, insya Allah masya Allah gue promosi lagi aja. Udah gue pamit aja menyangkut durasi ya. Dan biasain bro and sis kalau nonton jangan di skip biar nggak gagal paham ya gitu loh. Nah seperti biasa gue akan pamit ya. Sebelum gue pamit, gue menyampaikan beberapa hal sama lu bro and sis ya. Biasa nih, ini kan masih suasana pandemi COVID, jangan lupa prokes ya, aktivitas di luar sono. Ngapain? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Lu pulang dari aktivitas balik ke rumah lu, nemuin keluarga lu, jangan lupa salinan pakaian yang bersih ya. Pola makan, pola hidup dijaga, dan olahraga tiap hari biar tetap sehat dan semangat. Sehat dan semangat maksudnya ya. Salah ngomong barusan, masya Allah, mohon maaf ya. Nah juga seperti biasa bro and sis, ini pesan yang selalu gue ulang-ulang ya. Setiap lu beraktivitas di keseharian lu, jangan lupa bro and sis, bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Insya Allah bro and sis, kalau lu udah bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin di setiap aktivitas kegiatan lu keseharian, lu akan terhindar dari masalah bentuk pelanggaran apapun dan masalah hukum apapun ya. Insya Allah tuh ya. Jadi apa? Bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin gitu ya. Oke, nggak panjang kayak lebar bro and sis, tungguin konten berikutnya ya. Gue pamit dulu ya, lu udah pada mulai bete tuh, ada yang ngoceh-ngoceh lagi, buruan kuota, masya Allah, astagfirullahaladzim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.